Debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, ya jangan berdebat. Nah itu kata Pak Ganjar Pranowo guys. Pak Anies juga berkomentar kurang lebih mirip gitu ya. Dia berkomentar begini guys, kata dia. Kalau nggak bisa jawab dan tidak bisa menjawab gitu ya, jangan menyalahkan penanya gitu, kata dia. Kalau nggak bisa jawab, jangan nyalahin penanya, kata dia gitu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Dia belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kalau kalian lihat ya di media sosial, banyak sekali tuh potongan video selesai debat ya dari Pak Ganjar maupun Pak Anies gitu ya, yang seolah ketika debat itu, ketika melihat seolah Pak Prabowo ini banyak diam dan banyak tidak menjawab gitu ya, Pak Ganjar sendiri mengatakan katanya kalau belum siap ya jangan debat gitu ya. Kalau Pak Anies sendiri mengatakan kalau nggak bisa jawab ya jangan salahin yang nanya gitu. Dan ini langsung dijawab gitu ya sama Pak Jokowi bahwa memang ada gitu banyak gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara yang memang rahasia sifatnya. Jadi nggak bisa langsung dibuka semuanya di debat tersebut ya, nggak bisa dibuka semua kayak toko kelontong gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang rahasia dan ada beberapa netizen juga yang menilai atau berkomentar gitu ya terhadap sikapnya Pak Ganjar dan Pak Anies ini yang seolah menurut mereka banyak yang menilai seperti agak sombong gitu loh guys. Nah kita bacakan nih sebenarnya secara lengkap gitu ya komentar Pak Ganjar di video tersebut ketika selesai debat capres ya. Yang kaitannya dengan dia mengatakan bahwa kalau belum siap ya jangan debat, itu mungkin ditujukan memang untuk Pak Prabowo. Jadi dia mengatakan begini guys, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap ya jangan berdebat. Nah itu kata Pak Ganjar Pranowo guys. Pak Anies juga berkomentar kurang lebih mirip gitu ya. Dia berkomentar begini guys, kata dia, kalau nggak bisa jawab dan tidak bisa menjawab gitu ya, jangan menyalahkan penanya gitu, kata dia. Kalau nggak bisa jawab, jangan nyalahin penanya, kata dia gitu. Nah ini kan soalnya memang ditujukan kepada Pak Prabowo ya, yang memang dalam debat tersebut memang banyak diam dan tidak menjawab gitu ya. Yang dimana memang Pak Prabowo sendiri juga mengatakan begitu bahwa emang ada beberapa hal gitu yang tidak boleh dibuka gitu dalam sesi debat tersebut gitu, karena kaitannya dengan kerahasiaan negara gitu. Dan kita bacain juga ya komentar atau statement langsung dari Pak Jokowi gitu ya, yang membahas atau mengomentari terkait kerahasiaan negara yang tidak boleh dibuka gitu guys. Jadi Pak Jokowi mengatakan begini guys, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan. Karena itu menyangkut sebuah strategi besar negara. Gak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, gak bisa ya. Seperti itu kata Pak Jokowi ya guys ya, bahwa memang tidak semuanya bisa dibuka gitu loh. Karena memang ada beberapa hal yang rahasia dan itu cukup banyak ya, dan itu kaitannya dengan strategi negara. Jadi gak bisa tiba-tiba dibuka kayak toko kelontong gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu komentar Pak Jokowi gitu ya. Dan itu Pak Jokowi sendiri yang ngomong, atasannya Pak Prabowo gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang semua harus dibuka sekarang di sini gitu ya, mereka harus dengar nih kata Pak Presiden dan agak mikir harusnya gitu ya. Nah kita sekarang beralih ke komentar netizen gitu ya, yang berkomentar mengenai statement dari Pak Ganjar dan Pak Anies tadi gitu guys. Nah sekarang kita ke netizen ya, mengomentari Pak Anies dulu ya, yang Pak Anies bilang bahwa kalau nggak bisa jawab ya jangan salahin yang nanya gitu. Kali ini video tersebut dikomentari ibu ini guys. Nah ibu ini mengatakan begini,
ada 3 jenis penanya, kata dia. Yang pertama, orang bodoh yang tidak tahu sehingga dia bertanya. Yang kedua, orang yang sudah tahu jawabannya tapi dia sengaja bertanya untuk ngetes. Yang ketiga, orang licik, kata dia, yang bertanya dengan tujuan untuk menjatuhkan. Nah, itu kamu Pak Anies, kata dia ya. Kamu ingin menjatuhkan Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang kata ibu ini itu aneh gitu ya, yang isinya cuma omon-omon doang, kata dia. Jadi bukan karena Pak Prabowo yang nggak tahu jawabannya, tapi Pak Prabowo hanya saja tidak mau terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan Pak Anies. Omon-omon, kata ibu ini guys. Jadi komentarnya begitu ya. Ketika mengomentari videonya Pak Anies, ibu ini mengatakan bahwa ada 3 kriteria orang penanya gitu. Yang pertama yang nggak tahu, yang kedua ngetes, yang ketiga licik. Dan menurut netizen ini, Pak Anies ini masuk kriteria yang ketiga gitu. Karena menurut netizen ini ya Pak Prabowo ini bukan nggak bisa jawab, tapi dia emang nggak mau aja terjebak dengan pertanyaannya Pak Anies yang isinya omon-omon aja gitu, kata ibu ini guys. Nah, sekarang kita lanjut ya ke komentar netizen yang berikutnya. Nah, netizen kali ini adalah netizen yang mengomentari videonya Pak Ganjar tuh, yang mengatakan bahwa kalau nggak siap debat ya jangan debat gitu. Oke guys, jadi setelah menonton videonya Pak Ganjar tersebut ya, Mas ini bilang, "Dia siap Bos Ganjar, ini aku orang kecil ini, kalau disuruh debat nggak bisa ini," gitu ya. Bisanya cuma ngasih nilai, sama dengan Pak Ganjar dan Pak Anies yang ngasih nilai ke Menteri Pertahanan yang seenaknya. Ini aku juga belajar dari omongannya Pak Anies, kata dia ya, yang disuruh belajar kendel. Belajar kendel itu maksudnya belajar berani gitu. Jadi di sini ini mengatakan dia belajar dari omongannya Pak Ganjar yang disuruh berani. Nah, kali ini dia berani nih berkomentar gitu ya. Terus dia juga berani menilai, terus dia ngasih nilai ke Pak Ganjar, kata dia kalau dia nilai Pak Ganjar ini menurut dia adalah kemelinti, kata dia. Kemelinti itu kurang lebih kayak sombong gitu ya. Terus dia bilang kemelinti itu ya kurang lebih sama dengan omongannya politikus PDI yang sebelumnya pernah mengatakan Pak Ganjar juga kemelinti. Jadi sama, dia punya penilaian dengan salah satu kader atau politikus PDI yang dulu sempat mengatakan Pak Ganjar ini kemelinti gitu guys. Cuma dia lupa namanya siapa. Pokoknya dia setuju dan menganggap itu benar. Terus dia bilang lagi, kalau Bapak bilang kemarin Pak Ganjar ya, maksudnya itu mengatakan berpihak kepada TNI. Nah, netizen ini mengingatkan dulu atau kemarin gitu ya, pas ada kasus di Boyolali, kenapa kok Pak Ganjar ini seakan-akan menyudutkan TNI, kata dia, yang kayak seakan-akan dia melucuti TNI. Kasihan gitu loh Pak TNI, kata dia. Terus Bapak bilang juga katanya keliling Indonesia gitu ya, ke markas-markas TNI, di asrama-asrama TNI. Nah, nyari apa belusuan ke situ-situ tuh, nyari apa, kata netizen ini. TNI kan harusnya netral gitu ya, tapi kenapa Pak Ganjar ini belusuan ke tempat-tempat TNI, untuk apa gitu loh. Terus kalau misalnya mau membela, harusnya ini Pak Ganjar ini membela TNI yang katanya dulu memukuli relawannya Pak Ganjar yang geber-geber motor di markas TNI gitu loh, yang di Boyolali itu. Harusnya itu yang diusahakan oleh Pak Ganjar supaya tidak dihukum atau diberikan keringanan gitu loh. Tapi malah justru yang dikatakan Pak Ganjar saat itu, bilangnya itu ya lagi enak-enak naik motor malah dikamplengi. Padahal sebetulnya kan nggak enak-enak naik motor, emang lagi geber-geber kan berarti mengganggu gitu. Tapi Pak Ganjar di situ seolah kan membela relawannya daripada TNI-nya. Itu yang jadi pertanyaan netizen ini guys. Terus dia bilang, itu kok bilangnya berpihak sama TNI, udah nggak percaya saya, dia bilang gitu. Dan mendingan seperti Pak Prabowo, kata dia ya, yang nggak banyak bicara, yang penting sibuk ngurusi negara gitu, kata netizen ini ya. Nggak seperti Pak Ganjar yang kata dia adalah sibuk mencari-cari kesalahan orang terus. Terus dia bilang, jangan kemelinti loh Pak,
dan sombong gitu ya kalau tak nilai sampean, kata dia, kalau dinilai. Terus dia bilang juga bahwa ya ini adalah penilaian dia gitu ya, kepada Pak Ganjar dan ini juga bentuk dari belajarnya dia dari kata-kata Pak Ganjar yang mengatakan bahwa kan katanya disuruh berani gitu ya. Jadi kali ini dia belajar dari Pak Ganjar dan berani memberi nilai kepada Pak Ganjar nih. Nah, seperti itu komentar dari Bapak ini, guys. Sekarang kita lanjut gitu ya ke komentar netizen yang berikutnya. Mungkin yang terakhir nih, guys. Ini dari Bapak Kacamata gitu ya. Dia juga berkomentar ya mengenai Pak Ganjar ya saat mengatakan bahwa ya kalau misalnya nggak siap debat ya jangan debat gitu. Setelah melihat itu dia bilang begini, Ganjar Pranowo, kata dia ya, saya lihat sekarang Ganjar kok agak-agak arogan ya, padahal dulu nggak begini loh. Dia bilang kalau nggak siap jangan debat, nggak usah datang, kata dia. Waduh, dia mau ngomong begitu sama Pak Prabowo. Semuanya siap debat, semua siap jawab. Tapi memang materi tema pertahanan itu ngeri-ngeri sedap. Banyak yang dirahasiakan, nggak boleh diutarakan. Jadi cukup agak sulit Pak Prabowo menjawabnya. Kalau mau lebih gamblang ya kita ketemu, ngomong aja. Kalau di sini nggak bisa, cuma 2 menit. 2 menit jelasin apa Pak, kata dia ya. Sambutan, nyapa aja udah selesai gitu. Jadi Ganjar nih kok agak-agak gini sekarang ya, agak-agak arogan. Ini menurut saya ya, silahkan kalian komen bagaimana menurut kalian. Nah seperti itu guys komentar dari Bapak ini. Jadi setelah melihat netizen ini ya, setelah melihat videonya Pak Ganjar dan Pak Anies gitu ya, yang berkata seperti itu gitu, mereka menganggap Pak Ganjar ini kemelinti dan arogan gitu. Jadi sombong ya. Menurut mereka ketika Pak Ganjar mengatakan begitu. Nah netizen tadi juga bilang bahwa sebenarnya semua siap debat kok, cuman ya untuk materi atau tema ini tentang pertahanan ini memang ada beberapa hal atau banyak hal justru ya yang memang merupakan rahasia gitu, jadi nggak bisa kalau dibuka-buka atau buka-bukaan secara gamblang di debat tersebut gitu, apalagi waktunya juga cuma 2 menit mau jelasin apa gitu loh, padahal 2 menit itu cuma pembukaan dan sambutan aja udah selesai gitu. Kalau emang benar-benar mau membahas soal itu ya silahkan duduk bersama, bisa panjang gitu waktunya. Tapi beda kalau memang tujuannya untuk menyudutkan ya. Berarti memang nggak mau mendapat penjelasan, cuma saking nggak inginnya mungkin Pak Prabowo nggak bisa jawab atau gimana gitu ya. Tapi Pak Jokowi sendiri tadi juga udah mengatakan gitu ya bahwa memang kaitannya dengan pertahanan negara ini nggak bisa buka-bukaan secara atau di depan umum gitu ya. Jadi memang banyak hal yang menjadi rahasia. Nah seperti itu guys kurang lebih. Bagaimana kalau kalian sendiri menilai Pak Ganjar dan Pak Anies kali ini ya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.